Ya, selamat malam rekan-rekan semua. Malam ini acara yang ketiga ya di Zoom meeting kita untuk Beyond Spirituality. Untuk materi yang akan disampaikan oleh Prof sekarang adalah pelatihan untuk remote viewing. Jadi memang yang sudah dikirimkan di grup PDF-nya itu memang harus di print. Nanti karena kan harus diisi nama dan nanti kita perlu oret-oretan di situ gitu pakai pensil. Jadi dimohon semuanya sudah di print gitu supaya lancar semuanya. Dan untuk yang tidak mengikuti Zoom meeting sebelumnya, memang kemarin juga Prof membatasi hanya orang-orang yang datang kemarin sebenarnya untuk untuk mengikuti acara ini karena biar nggak ngulang-ngulang. Kalau ada yang baru kan pasti banyak pertanyaan. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan karena tidak mengikuti yang sebelumnya gitu atau kurang paham, nanti aja ke kawan-kawan yang lain atau setelah beres pelatihan ini. Gitu mungkin. Terima kasih. Silakan Prof dilanjutkan. Oke, teman-teman, kita membahas dulu eh, berapa halaman yang saya kirim, 3 atau 4 halaman, atau 5 halaman yang saya kirim itu ya. Bisa ditampilkan nggak, teman-teman? 3 halaman. Bisa ditampilkan nggak? Boleh. Nah, ini halaman pertamanya Prof. Halaman pertama ya, Hmm. Ada terakhir tuh sampai stage 6. stage 6. Jadi Mm-mm. ada 6 stage ya. Ya, Ada pertanyaan nggak sih, Pak? Stage 1 dulu. Coba dibacain dulu. remote viewing workbook, sesi remote viewing. Nama peserta, tanggal, sesi keberapa, gitu. Sesi, terus target number, nama monitor jika jika ada. Kemudian Eh, stage satunya, nanti dulu. ideogram. Nanti dulu. Hmm, Nanti dulu. Nanti Oke. dulu. Jadi namanya ditulis ya. Ini yang keberapa? Itu ada AM, ada PM. Kita nggak bilang jam ya. AM Oke. pagi, kalau PM itu di atas jam 12. Jadi sekarang PM, dilingkarin aja itu. Nah, nanti target number itu, kalau saya sebutkan target numbernya ditulis. Ya. Nah, begitu ditulis, saya hanya sebutkan 4 angka, langsung kita pergi ke stage 1. Coba bacain stage satunya. Stage 1, ideogram and sensoric awal. Petunjuk gambar ideogram spontan tanpa berpikir. Biarkan tangan bergerak refleks. Ideogram, tempat kosong di bawah untuk menggambar ideogram. Oke, sekarang di ideogram itu, yang di bawahnya kan ada tanda kosong kan. You Hmm, beri kotak di bawah itu segi 4. Coba you lihat di bawahnya yang kedua, stage 2, ada kotak nggak saya tulis? ada. Ada. Nah, yang di ke satu terserah you kotaknya. You bikin kotak. Ada alasan kenapa kita harus bikin kotak. Hmm. Bikin aja kotaknya. Segi 4 atau segi panjang. Nah, jadi ideogram itu nanti harus digores ya di dalam kotak itu. Bukan karena kotaknya penting, tapi karena ruang itu membantu membingkai kita untuk respon secara spontan. Ya, makanya kotaknya yang bikin satu terserah. Ya. Tujuannya kenapa kita batasin? Karena itu untuk membatasi area gerak agar goresan ideogram itu tidak terlalu luas. Ngerti nggak? Nanti bisa jadi terlalu luas ya. Jadi kita batasi. Jadi you udah tahu ada ruang terbatas di situ. Dan itu you menganggap kalau kita kemarin bicara secret doctrine, di secret doctrine itu sudah ada namanya pikiran universal. Tapi pikiran universal itu tidak bisa dieksekusi kalau nggak ada wadah, nggak ada ahli. Ya, nggak ada ahli. Ingat ya, ahli. Jadi perlu wadah. Pikiran-pikiran dari keinginan segala macam itu, semua potensi itu harus punya wadah. Nah, wadahnya kita sebut ahli. Ya. Nah, ini kotak ini itu memberikan wadah kosong yang netral. Jadi anggap itu wadah yang dibuat. Jadi buat wadah ya
dia kosong, dia netral, nanti tangan you langsung merespons target yang saya berikan. Paham ya kenapa kita membahas secret doctrine, membahas ahli dan membahas wadah. Jadi semua potensi itu tidak bisa diciptakan oleh, kalau nggak ada wadah. Ahli itu wadahnya, kita ini ahlinya. Nah barusan you lagi bikin ahli itu, simbolikal banget, bikin dalam wadah itu ahli. Kalau kotak itu ahlinya, you itu siapa? Tolong jawab. Representatif dari wujud ahi. Sebelum kemarin nanti kita bicara secret doktrin, sebelum ada ahli. Kalau kita bicara Tao, kita bicara uji, kita bicara, tapi itu semua pikiran universal itu nggak bisa dieksekusi kalau nggak ada wadah. Dia hanya jadi potensi aja. Space Jadi potensial. you lihat yang you bikin tadi, you lagi bikin wadah. Nah, Space potensial. that's right. Nah, ini kotak ini ya, ingat ya, bukan untuk digambar atau dihias. Dan you juga jangan merasa harus mengisi kotak. Jangan merasa harus mengisi kotak itu. Yang penting spontan, refleks, tidak dianalisis. Seperti Daniel bilang, observer tidak mengobserv yang tanpa bentuk, tanpa apa. Ingat ya kemarin Daniel itu kasih komentar itu. Sekarang kita praktek. Yang penting spontan, refleks, tidak dianalisis. Nah, dulu ya, waktu saya belajar remote viewing tahun 91, itu saya hanya harus menggambar ideogram dan nggak dijelaskan. Pokoknya ideogram dulu, baru exercise-nya di stage 2. Ya. Nah, tapi dengan perkembangan remote viewing, ya, karena kita setiap 6 bulan kita harus ketemu ya teman-teman yang remote viewing di Harvard saya waktu itu. Karena kita update terus gitu. Ya. Jadi proses menggambar ideogram itu tuh sensorik awal yang diterima oleh tubuhnya. Jadi nggak boleh masuk theta state. Dalam melakukan ini tidak ada tutup mata, tidak ada meditasi. Karena kalau you masuk meditasi, you masuk ke theta state. Paham? Kita kenapa tujuannya supaya nanti ketika you sudah mahir ini menjadi mekanik, divine mekanik. Ya. Jadi proses menggambarnya ya, goreskan, begitu target berikan, goreskan ideogram secara spontan, tanpa berpikir, karena informasi dari alam semesta itu datangnya itu ke tubuh kita. Jadi jangan pakai mind. Karena tubuh, sering nggak kalau you tidur, tubuh you bergerak sendiri? Twitching, pernah nggak? Gerak sendiri. Tanpa you kendalikan, gerak sendiri tubuh you. Ya, pernah merasakan itu kan? Kalau kita mau out of body experience, keluar dari tubuh kita tuh suka ngecek. Main ini tidur belum? Mainnya udah istirahat belum? Kalau mainnya belum istirahat, dia ngecek tuh dengan tubuhnya bergerak. Nah, dia lagi ngecek. Main saya ini lagi observe nggak? Nah, jadi tubuh punya, dalam tanda kutip, main sendiri. Makanya disebut agitan main. Itu ada di tubuh. Tovan paham ya konsep ini ya, Tovan? Agitan main ya? Iya, Prof. Itu ada di tubuh, bukan di awang-awang. So, this is semua tubuh ya. Dan ini semua panca indera. Jangan lupa, ini bukan six sense, ini five sense. Five sense, kemarin kita bicara otak itu strukturnya, neuronnya itu sama dengan alam semesta, itu ada holografik, itu ada di otak kita. Holografiknya, neuron-neuronnya. Ya. So, this is bukan mind-body connection, this is a really body. Ya, refleksi body. Ya. Nah, ini ketika saya sebutkan target reference number, pastikan you harus lakukan kurang dari 1 detik. Kenapa harus kurang dari 1 detik?
Karena kalau you lebih dari 1 detik, you sudah mulai mengaktifkan logika dan analisis. Dan ini yang paling berbahaya di remote viewing. Namanya analytical overlay. Bisa kedengaran, Tovan, suara saya? Jelas, Prof. Jelas. Ya. Jadi, Jelas. tujuannya supaya tidak mengaktifkan logika dan analisis dan tidak mengganggu proses sensorik refleksi alami. So, sensitivitasnya itu di tubuh semua. Kemudian waktu you menggores, tangan you jangan nempel di kertas. Ini ada meja, ada kertas. Kan kita kalau nulis kan tangan kita nempel di kertas kan? Ya, di atas. Jadi pensil you itu ketika you nulis target reference number, pensil itu ada di kertas. Begitu saya sebut nomornya 77 sekian misalnya, atau you habis nulis nomornya, langsung you coret. Ya, nah biar di sini. Biarin coretan seperti ada apa adanya. Jangan you robah lagi, jangan you koreksi, atau jangan you coba buat masuk akal. Spontan, it's a sense, physical sense. Jadi ideogram ini itu bukan sekedar garis, brother, sister. Firia ada nggak, Firia? Ada, Prof. Ada, ya. Jadi Fir, ini bukan sekedar garis, ya. Tapi ini tadi pagi saya ada conversation sama Daniel tuh very keren tuh, mengenai pola, ya, mengenai jejak, ya. Jadi Daniel bisa ingetin nggak tuh mengenai jejak? Tidak ada jejak. Ada Daniel nggak di sini? Ada, Prof. Ada. Bisa dijelasin nggak kemarin bisa tadi pagi di sini kita mengenai jejak dan pola? Ya, jadi nggak ada yang bersifat tetap di kenyataan ini kecuali pola gitu. Polanya karena dia pola berulang, maka dia ada pengulangan yang sifatnya tetap terus. Karena semua yang ada ini bergerak di ruang kosong itu, di space, maka dia meninggalkan jejak dan jejak itu bisa dibaca di space. Tapi syarat untuk membaca jejak di space itu kita berhenti menulis gitu. Karena That's the kunci. Jelasin, bro. ya, karena semua aktivitas yang kita lakukan, aktivitas berpikir, rasa perasaan, bahkan aktivitas fisik itu adalah gerak dan semua gerak tadi, termasuk gerak indera juga itu meninggalkan jejak di space tadi. Nah, untuk bisa membaca jejak itu, kita harus berhenti menciptakan jejak yang baru supaya tidak terjadi overlap antara jejak yang mau dibaca dengan jejak yang baru. Ibarat komputer, ketika komputer itu sedang dalam proses formatting, si komputer belum bisa membaca formatnya sendiri. Si komputer baru bisa membaca program yang diformatkan setelah proses formatting selesai gitu. Nah, makanya proses sending tadi tidak menciptakan jejak baru itu penting gitu. Thank you, bro. Sama-sama, Prof. Tadi yang dibilang itu di ruang kosong itu ruang kotak yang you bikin wadah itu tuh. Ya, makanya you bikin wadahnya. Jadi ideogram bukan garis. Jadi dia itu yang kita gambarkan yang tadi bilang jejak itu jejak instinktif. Kalau body itu instinktif ya, kita kan bicara intuisi. Jejak instinktif dari informasi. Ya, jejaknya dari informasi yang belum jadi kata. Belum jadi buku. Paham ya? Penting banget nih. Ini untuk lihat kapal nih, Syaman untuk lihat kapal. Ini kita, ini cuma garis enggak. Itu jejak insting. Jadi yang you track, nah, tadi Daniel mengatakan untuk itu kita harus berhenti. Jadi begitu you tulis, you harus berhenti. Cara berhentinya gimana? Pensilnya you taruh lagi di atas kertas video. Nah itu berhenti. Itu artinya lagi apa tuh? Bisa membaca pola kan? Sampai sini make sense ya? Kita ngikutin semua yang kita diskusikan di WA dan kita diskusikan kemarin. Prakteknya gitu. Nah, jadi ada apa tuh dari informasi yang kita terima sama ideogram apa? Kita selalu bicara resonansi kan. Jadi sebenarnya itu resonansi fisik. Jadi kalau kita bicara vibration, kita jangan bicara vibration, oh ini chemical, ini dari mind. No.
Resonansi, the first things in the physics, body sensation. Jadi ketika you gambarkan itu, garis itu body sensation you. Begitu ideogram muncul, tarik, baru you tarik napas. Nah, di sini napas jadi penting. Jadi waktu kita membuat ideogram, posisi napas kita gimana? Tahan, diam, nih, ya. Dia waktu Itu saya tulis, ya, itu di ketika narik atau ketika ngelepas, Prof? Diamnya, tarik, bro. jedanya. Oh, Nah, naik. itu kan kemarin waktu kita kan tarikan napas pertama, bro. Oh, oke. Siap. Jadi waktu kita diam, itu ibarat kita sedang tidur, tapi bukan di kelas, sedang tidur dalam 7 keabadian, kalau di Secret Doctrine gitu. Nah, jadi seolah-olah itu, untuk satu nomor itu sedang tidur, baru setelah tarik ideogram, tarik napas. Waktu tarik napas, you tahu nih, tarikan napas pertama. Nah, ini penting banget. Ketika you tarik napas pertama, you harus rasakan apa yang harus dirasakan di tubuh kamu. You harus dengarkan, bisa nggak tubuh you menangkap lebih dulu vibrasi objeknya, target objek ini, atau lokasi dari target ini, sebelum you sempat menerjemahkannya. Sensasi aja. Ya. Tarik nafas, terus rasakan di tubuh. Langsung, begitu tarik nafas, rasakan di tubuh. Kalau di human design, itu cuma ada 2 tuh. Ya atau benar, apa ya atau tidak. Misalnya saya mau pergi keluar, ya atau tidak. Itu ada kata-katanya ya, di sini. Atau satu lagi apa kalau tidak, kiri ada ada apa ya. Lu rasain gitu. Berat nggak? Nah, apa yang dirasakan di tubuh kamu? Lu rasakan ada nggak ketegangan di dada you waktu ditaruh. Jadi setelah ditaruh lagi ya, baru you mau baca pola nih kan. Nah, resonansi di tubuh, you lihat ke ideogram, lalu you lihat ada nggak ketegangan di dada gua. Gimana sensasi di punggung saya, dingin atau enggak? Ada getaran halus nggak di jari? Kepala saya gimana? And so on, and so on. Kalau di human design itu ada 9 center. Nah, kalau yang mengerti human design, boleh lihat center-centernya gimana. Nah, jadi setelah goresan itu keluar, you harus merasakan secara sensori ya, bukan secara mind, secara tubuh aja. Tubuh. Lihat dan rasakan reaksi tubuh terhadap bentuk ideogram itu. Jadi harus gimana? Tarik nafas, lepas nafas, tarik nafas, lalu observe tubuhnya. Oke ya. Pak Yusuf? Tadi membuat ini saya terasa ringan. Tenang, relax. Ideogramnya ini, Prof, seperti bukit yang melandai gitu. Rasanya dingin ya. Tinggi. Dingin. Oh, dingin. Dingin. Jantung saya tuh seperti sakit, Prof, di sini. Dada kiri. Merasa sakit aja, Prof. Merasa sakit aja. Jantung saya luar biasa sakitnya tadi. Tadi saya juga ada kerasa sih agak sakit jantung di sebelah kiri. Ya, Sekarang udah enggak. jantung. Gitu. Itu saya bingung saya. Sekarang ketika you menyampaikan ini, rasa sakit itu masih ada nggak? Nggak, ringan sekarang. So, bisa Ringan jadi sekali. Bahkan itu healing tuh. ya, dingin. Makanya Ya. tadi saya, Gak apa-apa, menarik banget. Jadi kondisi you tadi ketika melakukan itu merasa sakit kan? sakit. Sakit Ya, kayak terasa kayak di fisik ya, terasa sakit ya di fisik. kayak diperas, kayak dicengkram gitu. Paham. Ya. Tapi sekarang setelah you mengekspresikan apa yang you ini kan, dia merasa kalau tadi sakitnya Ringan. 8, sekarang sakitnya berapa? Sejuk Ringan, sekarang, berapa? Bos. Kalau tadi 8, sekarang berapa? Sejuk Sejuk ya, sekarang, nggak ada sakit. Ya. Sejuk. Gak ada sakit. Aneh Nggak ya? ada sakit. Ya aneh ya, Bos. Aneh nggak? Aneh.
Iya, saya juga tadi ada sakit proses healing ya. kayak ketekan gitu. Sekarang gimana Tovan? Masih ada rasa sakit nggak? Nggak ada, udah hilang, Udah hilang. sama Very good. sekali gitu. Oke. Coba saudara pikirkan ya, hal yang pernah terjadi dalam hidup you, kalau peristiwa itu ada di sebelah kanan you, peristiwa itu atau orang, seseorang yang barangkali you benci, you terganggu. Coba pikirin dulu, ada nggak? Pikirin siapa? Atau peristiwa, you pernah di rape atau you pernah, Ada, Prof. oke, ya, bayangin di sebelah kanan you. Dan saya nggak akan nanya persoalannya apa, karena itu private you. So the beauty of this technique, ini teknik healing juga ya, ini healing. Itu kita nggak perlu tahu persoalan dia, tapi kita akan menyembuhkan dia. Dan saya tidak akan mengorek rahasia dia, katakanlah ini yang mengganggu ini sangat rahasia, katakanlah. Iya. Nah, katakanlah. Jadi saya nggak akan mengganggu dia. Kalau you pergi ke psikolog, you harus bongkar, you harus interview 1 jam, dan you baru kenal sama psikolog itu, dia harus menceritakan hidupnya yang kelam, yang memalukan, yang segala macam, kan nggak nyaman. Kalau ini enggak. Iya. This is the beauty dari remote viewing. Sekarang saya mau demo aja ya, sama diizinkan ya teman-teman ya, saya demo sebentar ya, sama saya nggak kenal nih, jadi nggak scripted nih. Ada nggak peristiwa dalam hidup you, kalau you membayangkan itu, peristiwa itu atau orang itu, you terganggu? Iya, ada. Oke. Sekarang saudara-saudara kita kalibrasi. Karena dia bilang terganggu, itu kualitatif. Bagaimana sekarang kita mengkuantifikasikannya? Hal yang kualitatif bisa dikuantifikasi. Gimana caranya? Dari skala 0 sampai 10, 0 itu minimum, 10 itu maksimum, rasa terganggu you berapa? Around 5-6. 5-6. Yes. 5-6. Saya anggap 5. Yang terendah saya ambil ya. Sekarang you bring lagi itu memori, seolah itu terjadi sekarang. Bayangkan, bawa lagi itu memori. Bawa lagi memori itu, peristiwa itu. Lihat orang itu, kalau lihat peristiwa itu, terganggu. Bawa lagi sepenuhnya. Mungkin peristiwa itu sudah lama, bawa lagi seolah-olah baru terjadi. Rasa terganggu you berapa? Ya, rasa terganggu you dari 0 sampai 10 berapa? Rasakan. Sekarang, right now. Ya, tadi kan 5, sekarang bring lagi itu memori, very strong. Kalau pada saat itu tinggi, bisa 9 atau 10. Kalau saat ini itu 5. Oke, 5. Sekarang saat ini, you ingat peristiwa yang dulu itu, you bawa sekarang. Rasakan skala you berapa? Sekarang. Peristiwa itu you ingat, yang ingat you bawa sekarang. Peristiwa itu kan nggak pernah hilang, ada kan? You bawa sekarang. Ya. Ada. You rasakan rasa terganggu you berapa? Saya nggak bicara Tuhan, saya ingat ada seseorang yang you merasa terganggu karena perbuatan orang itu. Kalau nggak ada orang itu kan perbuatan itu, peristiwa itu tidak terjadi, bukan? Iya. Jadi mungkin karena peristiwa itu traumatized, you berusaha untuk membunuh, untuk mengubur. Memori nggak pernah bisa dikubur. Iya. Jadi you harus hadapi. The more you resist, semakin you resist, semakin dia persis di alam bawah sadar you. Dan ketika you di alam bawah sadar, maka penyakit muncul. Jadi ikutin aja session ini ya. Sekarang bawa lagi, nggak usah takut. Hadirkan orang itu, hadirkan peristiwa itu yang menyakitkan, rasakan di tubuh itu skalanya berapa sekarang. Take your time. Asam lambung saya naik, Prof. Ya, berapa skalanya sekarang? Saya ingat skalanya dari tadi 5, sekarang skalanya berapa? Kira-kira aja, 6, 7, 8, 9. 7. Oke, sekarang 7 ya, kita tahan di 7 ya. Saya bisa bikin sampai 10. Ketika you rasa 7, observe tubuh you. Ada bagian yang gak enak di tubuh you. Sesak. Apa bagian yang gak nyaman? Di bagian mana?
sesak di dada. Di dada. Ya, Berarti saudara-saudara ini di dada nih. sebelah Ya. kiri. Ya, jadi konsentrasi ya di dada. Itu respons fisik bukan? Iya, Itu respon fisik, bukan di pikiran. Respon fisik. Nah, ideogram sama dengan itu. Ya, oke, di dada ya. Coba iya, sekarang kita lihat lagi, berarti ada energi, itu energi. Ada emosi, emosi itu energi in motion, energi yang bergerak. Ya, dia terasa ada di dada you ketika you mengingat peristiwa itu. Tapi energi itu selalu bergerak. Dari dada di mana lagi you rasa nggak nyaman? Selain dada, apa lagi sekarang? Perhatiin, observe dada sebelah kiri you. Sekarang dia bergeraknya kemana? Rasa nggak nyamannya ada di mana? di Ulu Hati, sekitar Ulu Hati. Dari Ya, dada ke ulu hati. Saudara-saudara, berarti ada energi yang bergerak dari dada ke ulu hati. Naik atau turun itu arahnya? geser. Geser ke bawah atau geser ke atas? Jadi dia energinya tuh yang negatif itu dari atas ke bawah. Ada orang dari bawah ke atas. Nah, ini kita mengenal pola informasi atau informasi yang diterima oleh fisik. Konsep ideogram sama dengan itu, ya. Jadi harus ngerasa kayak my love tadi. Nah, tapi my love-nya kan terganggu nih ya. Sekarang saya mau healing dulu ya. Coba yuk di dada you tepuk sekeras-kerasnya 10 kali. Tapping ya. Ya, tapi tappingnya jangan 1 jari ya, 4 jari atau 5 jari. Iya, Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah? Sudah. Yang di ulu hati, 10 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah? Sudah. Ingat lagi peristiwa tadi, dari 0, tadi skalanya 7, sekarang skalanya berapa? Empat. Turun ya. Kenapa bisa turun? Karena barusan diajak komunikasi, Prof. Ya, tapi you tapping. Karena energi itu terperangkap, you harus bebaskan. You tok aja, keluar dia. Oh. Transmutasi energi. Jadi kalau ada orang asam urat, asam urat ya 3 menit sembuh. Ya, apalagi yang emosional. Tapping. Tak, 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 tak. Bukan tappingnya, emotional freedom technique. Enggak, ini pakai pemahaman ini. Ya. Nah, sama, jadi udah baikan ya, nanti kita bisa bikin 0. Jadi nggak ada trauma lagi. Less than 7 menit, masalah seberatapan selesai. Ini saya kasih yang cuma 10% aja kan, 10%. Ya. Nah, ini teknik fisik barusan. Nanti ada tekniknya kita meloncat ke spirit. You bicara sama ahli nanti. Menarik kan? Yes. Ya. Nanti kita bicara sama ahli. You bercakap-cakap karena ketika you jadi manusia di bumi ada perjanjian sakral antara pencipta dengan yang diciptakan, dan perjanjian itu you lupa. Ya, makanya you terganggu karena problem ini lebih berkuasa dari you, bukan? Dia lebih berkuasa 7 angka dari you. Berarti dia lebih berkuasa dari you karena you merasa terganggu. Kalau peristiwa itu tidak mengganggu you, berarti you lebih berkuasa. Artinya peristiwa itu lebih berkuasa dari you, seharusnya you lebih berkuasa. Pertanyaan saya, kamu mau ambil balik kuasa kamu nggak? Iya. Wah, gampang ambilnya. Kamu ambil, selesai. Problem kamu selesai. Nanti kita ke sana ya. Oke, itu hanya ilustrasi. Ya. Sekarang kita teruskan ya. Jadi sebenarnya secara instingtif, kita bisa menyembuhkan tubuh kita yang sakit. Atau emosi kita yang sakit. Kita bisa membantu orang yang trauma, seberat apapun. Fobia, tanpa hipnosis. Ini bukan hipnosis. Semua terekam di dalam tubuh. Holografik. Bukannya di otak aja, tapi di dalam tubuh. Ideogram, kita mau merasakan reaksi tubuh terhadap bentuk ideogram itu. Jadi ketika saudara menggores, rasakan reaksi tubuh saudara terhadap bentuk itu seperti my love tadi. My love merasakan peristiwa itu
ada efeknya di tubuhnya. Sekarang you lihat ideogram you gambar, nanti ada efeknya nggak di tubuh? Paham ya? Tadinya saya kasih contoh tentang my life supaya saya bisa menganalogikan ke sini. Karena ini nggak mudah menyampaikannya. Iya, Prof. Tuh. My life, Terima paham kasih, ya Prof. apa saya Paham, sampaikan? Ya. paham, Jadi paham, begitu Prof. lihat ideogram, jangan lihat ini gue rasakan tuh emosinya itu. Ada apa? Ya, Trauma bisa muncul, rasakan. Di fisiknya di mana? You harus rasakan di fisiknya di mana. Kedua baru you rasakan di emosi secara sekilas saja. Emosinya sekilas, tapi terutama di fisik dulu. Nah, nanti buat kawan-kawan waktu bikin ideogram kayak gitu. Nah, jadi kadang setelah you gambar ideogram muncul refleks tubuh spontan. Ada yang ingin berdiri, ada yang ingin duduk, ada yang bergetar, ada yang sakit, ada yang nafas berubah. You harus observe yourself. Minggu lalu Daniel sama kemarin waktu di WhatsApp selalu bicara mengenai observe. Sekarang kita observe tubuh kita. Bisa nggak kita efek tubuh kita? Very simple. Ketika you gambar ideogram, observe refleks tubuh secara spontan. Tubuh saya pengen gimana? Pengen gerak, pengen bergetar, napas berubah, pengen angkat tangan. You observe. Pernah nggak you mengucapkan terima kasih sama kaki you yang berjalan udah sekian puluh tahun? Ya, barangkali dia berbicara. Dengan ideogram aja. Nah, nanti kadang-kadang muncul gambar sekilas. Ini baru ideogram, ya, baru stage 1. Bukan visual yang jelas, tapi seperti bayangan rasa. Bayangan tapi rasa. Oke dulu, kita kasih Daniel. Coba jelasin bayangan rasa. Bukan visual jelas, tapi seperti bayangan rasa. Daniel ini pintar merangkai kata gitu ya. Sensasi dia. Bentuknya sensasi. Ya, jadi sensasi, apakah you merasa nyaman lihat ideogram itu? Apakah you merasa berat? Apa you merasa cemas? Apa you merasa damai? Apa you merasa melayang? Nah, itu bayangan rasa. Ya, misalnya ya, saya kasih contoh ya. Kalau you menggores, melengkung misalnya, dan cepat, misalnya ya, soalnya bikin ideogram, saya habis kasih target Fernando, you menggores, dia lengkungan, dan cepat gitu ya. Terus kamu rasa, mungkin kamu merasa ringan. Nah, setelah kamu rasa ringan, kamu lihat lagi, rasa apa lagi nih? Kayak tadi, my love, rasa pain di dada kiri, terus berpindah ke ulu hati. Sama, kamu udah merasa ringan, ini bayangan rasa ya. Kamu merasa ringan, setelah itu rasa apa? Oh, rasa dada saya terasa lapang. Terasa lapang. Mungkin itu target yang lapang dan natural. Kita nggak tahu. Jadi, kita tidak bisa membaca tulisan kalau pola, kalau kita tidak jeda. Jadi waktu you taruh pensil, you rasakan itu. Komunikasi sama tubuh. Tubuh tutup mata apa kalau ya. Atau ketika you dalam ideogram itu you menggores tajam misalnya gitu ya, naik turun, you rasa napas saya tertahan nggak? Ada tekanan di tengkuk nggak? Ada tekanan di bahu nggak? Mungkin ini struktur buatan, mungkin ini keras, mungkin ada potensi. Nah, itu melatih rasa. Makanya harus ditaruh pensilnya. Jangan analisa, cukup catat rasa itu. Jadi, kuncinya gini ya, saudara-saudara ya. Jangan buru-buru mengartikan. Take your time. Bisa 3 menit, 5 menit, take your time. Jangan buru-buru mengartikan ideogram itu. Karena mengartikannya nanti, di stage 6. Di stage 1. Rasakan dulu. Rasakan bayangan. Karena di titik ini, sensorik ya, bukan sensori ya. Sensorik itu lebih unggul daripada kognitif. Kita selalu bilang yang kognitif lebih unggul dari sensori. Enggak, bro. Sensori lebih unggul dari kognitif. Make sense ya, bro? Karena dia lebih refleks ya, Prof. Ya. Ya, refleks. Maksudnya refleks tadi, bukan refleksi ya, maaf. Jadi tolong dicatat ya. Ini kalau bikin ideogram, kan ini punya beberapa lembar, punya buku tuh. Pertama, gambar ideogram secara spontan tanpa berpikir, hanya berdasarkan impuls ya. Impuls saja, impuls pertama. Cerat bikin karetan. Cerat.
Bisa lambat, bisa cepat, terserah. Lengkungan, segitiga, lingkaran, apa aja. Lalu sudah itu ditaruh perasaan saat menggambar itu gimana. Lu pernah observe lagi. Tadi gerakan tangan saya cepat, lambat, tegas, ragu-ragu. Apakah tangan saya terasa ringan, berat? Itu bayangan rasa kan? Karena you udah melakukan itu, betul nggak? You mau melihat jejaknya. Iya. Kita nulis gampang, kita melihat jejak. Sekarang coba kita lihat jejak itu. Observe. Gerakan tangan saya tadi gimana? Aduh, lupa lagi. Rasanya gimana? Udah, jangan lupa lagi. Itu dipakai pikiran kalau jangan lupa lagi. Rasanya. Rasanya. Kita punya rasa. Susah. Rasa. Stage pertama ini penting banget. Ya. Lu bisa bikin catatan di buku ini, catatan kecil. Tadi gerakan tangan saya cepat. Di format itu nggak ada ya, tapi lu bisa tulis di sampingnya. Boleh itu di sampingnya. Gerakan tangan saya cepat, lambat, tegas, ragu-ragu. Catat aja bro, ini kan exercise. Ya. Itu nomor 2 ya, perasaan saat menggambar. Catat di notebook, bukan di kertas tadi. Kertas tadi hanya ideogram, catatannya di buku yuk. Yang nomor 3, you rasakan sensasi tubuh you, catat. Tubuh mana yang langsung bereaksi? Tadi my love, tubuhnya bereaksi di dada kiri. Apakah you di dada, di perut, di punggung, leher, tangan, dan lain-lainnya? Apa sensasinya? Bergetar, sakit, panas, berat, geli, kesemutan, kosong, apalagi setrum, ya. Emosi sekilasnya dicatat. Emosi sekilas misalnya jijik, hangat, kagum, takut, cemas, lega. Lalu waktu you lihat ideogramnya, you lihat kesan atau gambar awal. Itu namanya jejak halus, impresi halus. Apa muncul gambaran samar? Ada warna nggak? Ada suara nggak? Ada arah nggak? Ya. Arahnya kemana? Lalu, you nggak usah buat tafsiran. Ya. Nah. Ya, Oke. Oke. Jadi saya merasakan itu cepat dan tegas. Kemudian ada ini, dada terasa berat, di tengahnya ada titik dingin rasanya. Kayak lingkaran. Di dalam dada itu ada titik dingin, di dalamnya itu dilingkari lagi di luarnya gitu. Jadi ada 2 lingkaran, tapi dalamnya itu ada titiknya gitu. Dingin rasanya. Oke. Oke. Dingin tuh tadi dari Pak Yusuf ada dingin, dari Tovan ada dingin, dari Pak Hashim ada dingin juga. Pada saat menggambar, gerakan tangannya flowing, damai. Tapi setelah itu di sini ini di solar plexus ya, rasanya berat, sesek gitu, bloated. Kemudian upper left eye-nya twitching, apa sih, berkedut ya di sini ya. Gini apa sekarang? Gerakan kesan awalnya energi mengalir hangat di telapak tangan. Very good. Ada ketegangan masih tersisa. Setelah itu saya ikutin aja dan baik-baik saja. Tubuh itu di telapak semangat dan ada ketegasan di situ. Kemudian impresi awalnya itu tanah. Kesan awal lainnya ya di posisi bersemangat tetap dan walaupun sempat tegang. Sensasi fisik, berat di pundak, tekanan di perut, panas di ujung-ujung jari kanan, berupa geraknya cepat dan spontan, reaksi emosinya plong. Terus impresi awal ada kaitan dengan energi dan udara. Ini yang set 1. Ini saya mau loncat sedikit ya. Tadi kan saya kirimkan stage 1 sampai 6. Tapi bisa juga stage 1 ya, you nggak usah selesaikan 2, 3, 4, 5, 6-nya nggak selesaikan.
You bikin ideogram yang kedua berdasarkan catatan-catatan ideogram pertama ini. Nah, itu remote viewing tingkat lanjut tuh. Ya, jadi catatan-catatan tadi dari ideogram perasaan apa, itu lebih tinggi lagi tuh. Ya. Bikin ideogram yang kedua. Tapi dalam case ini kita ideogram yang pertama. Oke, sampai di situ dulu. Jadi ada pertanyaan di stage pertama? Yang lainnya? Prof, ini ideogramnya apa aja tergantung gerakan tangan kita kan? Nggak harus Iya. kayak number or apa. Oke. Enggak, spontan aja. Oke. Oke. Impresi awal itu udara, terus kesan awal ringan, luas, lega gitu. Impresi awalnya itu Bang udara. Udara. Ya. Terus Lanjut. pada saat menggambar itu ringan. Tidak ada beban. Segitiga tak bersudut pertama. Sensasi landai lunglai. Hening alam. Gerakan tangannya cepat. Dada itu bergetar, gemuruh, dan perasaannya takjub gitu. Impresi awalnya itu udara. Kalau gitu yang satu selesai ya. Nah, sekarang langkah kedua apa? Bapak?